এইভাবে প্রয়োগ করি। Halo semuanya, abis lihat video sebelumnya udah nggak asing dong ya kalau udah denger suara klakson yang berisik udah pasti kita bakal bahas negara India. Siapa sih yang nggak tahu negara India? Tahu semua kan street food India, India Perindavan, dan lain sebagainya. Tapi dibandingkan hal itu ada hal menarik loh dari India, seperti India yang arsitekturnya indah, peradabannya yang besar, dan Islam yang ada di India nggak kalah menarik untuk kita bahas. Ayo kita lihat sedikit bagian lain dari India. Di India itu cuma peradaban Hindu aja yang berjaya? Atau ada peradaban yang lainnya? Aku jawab pertanyaan kamu ya. Di India itu bukan cuma masa peradaban Hindu yang mencapai kejayaan, tapi peradaban Islam juga mencapai kejayaan. Ayo kita bahas Islam yang ada di India. Awal masuknya ajaran Islam di India itu gimana sih? Melalui cara apa atau jalur apa? Bener banget tuh, padahal kan di India itu pusat ajaran Hindu dan juga Buddha. Sini aku bantu jawab. Gimana sih ajaran Islam itu bisa sampai ke India? Padahal kan di India itu pusat ajaran Hindu dan juga Buddha. Jadi, ajaran Islam bisa sampai ke India itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, karena perdagangan dari Jazirah Arab, dan yang kedua, karena berdirinya Kesultanan Islam, dan yang ketiga, karena penaklukan militer, dan yang terakhir yaitu karena dakwah dari para sufi. Ajaran Islam masuk ke India itu diklasifikasikan menjadi 3 gelombang. Yang pertama oleh orang Arab pada 7 Masehi, orang Turki pada 12 Masehi, dan orang Afghanistan pada 16 Masehi. Masyarakat India merupakan mayoritas agama Hindu sebelum masuknya ajaran Islam. Hal ini dikarenakan terdapat 2 bangsa yang sudah membentuk peradaban di dataran India, yaitu bangsa Dravida dan juga bangsa Arya. Masuknya ajaran Islam dibawa oleh para pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan dengan masyarakat India. Pada saat Islam hadir pun, perdagangan antara India dan juga Arab tetap terjalin dengan baik, hingga pada akhirnya dataran India pun bersentuhan dengan ajaran Islam. Perdagangan orang-orang Arab sudah terjalin erat dengan bangsa Timur sebelum bangsa Yunani mengenal India. Perdagangan antara India dan Arab mempererat hubungan 2 negara tersebut, sehingga perdagangan inilah menjadi faktor terbesar ajaran Islam bisa masuk ke India. Selain faktor perdagangan, faktor penaklukan militer juga menjadi salah satu alasan besar bagaimana ajaran Islam bisa sampai ke India. Penaklukan militer untuk membawa ajaran Islam ke India ini terjadi pada abad ke-8 dengan penaklukan Muhammad bin Qasim di wilayah Sindh, dan penaklukan lebih besar kemudian terjadi pada abad ke-12 melalui Sultan Mahmud Ghaznawi dan Muhammad Ghuri, dan penaklukan ini yang membuka jalan bagi berdirinya Kesultanan Delhi. Selain perdagangan dan penaklukan militer, dengan berdirinya Kesultanan Islam di India menjadi salah satu faktor terbesar dan signifikan penyebaran Islam. Pertama kali pendirian kesultanan dimulai dengan berdirinya Kesultanan Delhi pada abad ke-13. Setelah penaklukan Muhammad Ghuri, kesultanan ini diperintah oleh beberapa dinasti Muslim seperti dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Takluk, dinasti Said, dan Loji. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dengan adanya Kesultanan Islam di India, hal ini mempercepat dan membuat penyebaran Islam menjadi lebih signifikan. Melalui kekuasaan politik, kebijakan, serta patronase budaya dan agama, Islam berkembang pesat di wilayah India Utara.
Kesultanan Delhi menjadi pusat penyebaran Islam di India dan diikuti oleh berbagai kerajaan Muslim seperti Kerajaan atau Kesultanan Bengal dan Kesultanan Deccan. Selain perdagangan, penaklukan militer, dan pendirian kesultanan, Sufi juga berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di India. Sufi merupakan sebutan untuk orang yang mendalami ilmu tasawuf atau ajaran tasawuf. Para Sufi mulai datang ke India pada abad ke-11 dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah terpencil atau di wilayah pedesaan. Mereka menggunakan pendekatan inklusif dan membuat banyak lapisan masyarakat menjadi tertarik dengan ajaran Islam. Tokoh terkenal Sufi seperti Khwaja Moinuddin Chishti, Baba Farid, dan Nizamuddin Aulia mendirikan pusat spiritual atau Khanaqah yang menjadi tempat pengajaran Islam dan budaya Sufi. Melalui dakwah Sufi ini, Islam menyebar luas dengan cara yang damai di India. Islam berkembang pesat ketika masa Kesultanan Delhi dan juga Kesultanan Mughal. Kesultanan Delhi berdiri pada tahun 1206 Masehi dan berakhir pada 1526 Masehi. Kesultanan ini didirikan setelah penaklukan oleh Muhammad Ghuri dan diperintah oleh beberapa dinasti Muslim. Kesultanan Delhi mengalami keruntuhan setelah penyerangan dari Babur keturunan Timur dan Genghis Khan mengalahkan pasukan Lodi dalam pertempuran Panipat, dan Babur mendirikan kekaisaran Mughal dan membawa Islam pada puncak kejayaan. Pada masa kekaisaran Mughal, Islam semakin terintegrasi dari berbagai budaya dan juga kehidupan sosial di India. Pada kekaisaran ini, Islam semakin memberikan kontribusi besar dalam bagian seni, arsitektur, dan juga sastra, seperti pembangunan Taj Mahal dan juga Masjid Jama. Kekaisaran Mughal terus berkembang dan berkuasa hingga akhir abad ke-18. Mughal mencapai kejayaan ketika pemerintahan Jalaluddin Akbar. Pada pemerintahannya dipraktikkan toleransi beragama, membangun dasar politik Mughal yang solid dan terintegrasi antara umat Muslim dan juga umat Hindu. Oke, sekarang paham. Jadi Islam itu masuk karena berbagai faktor sampai akhirnya berdiri berbagai kesultanan Islam. Tapi setelah Islam masuk, bagaimana dengan praktik ajaran Hindu dan budaya lokal di India? Sini gantian aku jawab. Terjadi percampuran budaya antara Islam, ajaran Hindu, dan juga budaya lokal setelah Islam masuk ke India. Keren gak? Benar banget, setelah Islam masuk, ajaran Hindu dan juga budaya lokal itu terjadi percampuran dengan budaya Islam, seperti seni dan arsitektur, bahasa, dan juga sastra. Seni dan arsitektur kita bisa lihat di bagian bangunan Taj Mahal. Untuk bahasa dan sastra itu, bahasa Urdu berkembang sebagai campuran bahasa Persia, Arab, dan Sanskerta. Hal ini mempengaruhi sastra dan juga puisi di India. Selanjutnya, perpaduan antara ajaran Islam dan juga budaya India itu bisa dilihat dari musik dan tari. Pengaruh Islam terlihat dari musik dan tari India seperti genre qawwali dan ghazal berkembang dari tradisi Islam tapi dipadu-padankan dengan tradisi lokal India. Kemudian sosial dan politik, penguasa Muslim mempengaruhi kebijakan sosial dan politik, menciptakan hubungan koeksistensi antara Muslim dan juga Hindu. Dan yang terakhir dan yang paling wow banget dari percampuran atau akulturasi dari ajaran Hindu dan juga ajaran Islam di India itu ketika pemerintahan Jalaluddin Akbar. Pada pemerintahannya dikeluarkan satu ajaran baru yang bernama Din Ilahi. Ajaran ini merupakan penggabungan antara ajaran Islam dan juga ajaran Hindu. Namun ajaran ini tidak bertahan lama karena sedikitnya orang yang berminat pada ajaran ini.
Baik, sekian materi yang dapat dijelaskan mengenai penyebaran Islam di India, mulai dari penyebaran perdagangan Arab, penaklukan militer, pendirian kesultanan, dan dakwah para sufi membuat Islam di India bisa menyebar luas. Islam di India berkembang dengan pesat ketika Kesultanan Delhi dan Kesultanan Mughal berkuasa.